Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 23 September tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Hagai. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada hari pertama bulan ke-6, datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kalian untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah sabda Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kalian menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kalian makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kalian minum, tetapi tidak sampai puas. Kalian berpakaian, tetapi badanmu tidak menjadi hangat. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja, tetapi upahnya ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, maka naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah Tuhan. Maka aku akan berkenan menerimanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Motivasi dalam Mencari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, setiap kali muncul produk baru, misalnya handphone, banyak orang akan berbondong-bondong untuk ingin melihat, mencoba, dan memilikinya. Ya, sesuatu yang baru, apalagi menimbulkan kehebohan, akan membangkitkan rasa penasaran, ingin tahu, dan ingin memiliki. Demikian pula halnya yang dialami oleh Herodes dalam kisah Injil hari ini. Herodes penasaran dan sekaligus cemas dengan berita munculnya seorang yang berpengaruh dan penuh kuasa. Apalagi Herodes mendapatkan desas-desus bahwa orang itu adalah Yohanes yang telah bangkit kembali setelah mati dipenggal kepalanya atas perintah Herodes sendiri.
Sementara orang lain mengatakan bahwa orang itu adalah Elia yang muncul kembali. Berbagai kata orang tentang Yesus mencemaskan, meresahkan, tetapi juga menimbulkan rasa ingin berjumpa di dalam diri Herodes. Karena itu, ia berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudari terkasih, apakah kita juga punya keinginan dan usaha untuk berjumpa dengan Yesus? Apakah yang menjadi motivasi kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Apakah motivasi kita itu murni dan benar? Saudara-saudari terkasih, Herodes berusaha ingin berjumpa dengan Yesus karena motivasi rasa penasaran dan kecemasannya ketika mendengar muncul orang yang berpengaruh dan penuh kuasa. Herodes dikenal sebagai seorang pemimpin yang jahat, yang cemburu, yang tidak mau ditegur, dan tidak mau disaingi oleh orang lain. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Padre Pio dari Pietrelcina, Italia. Santo Padre Pio lahir di Pietrelcina, Italia Selatan dari keluarga petani. Sejak kecil, ia memiliki anugerah penglihatan-penglihatan surgawi, juga mengalami penindasan setan. Saat ia berumur 16 tahun, atas dorongan Roh Kudus, ia masuk novisiat biarawan Kapusin dan menerima jubah Fransiskan. Karena kesehatannya yang buruk, setelah ia ditabiskan sebagai imam, pada 10 Agustus 1910, ia harus tinggal kembali bersama keluarganya. Setelah sekian lama bergulat dengan penyakitnya, Padre Pio diutus ke rumah biara San Giovanni Rotondo. Pada tahun 1918, ketika ia berdoa di depan salib di Kapel Tua, ia kemudian diberikan stigmata yang terus terbuka dan mencucurkan darah selama 50 tahun. Ia merupakan imam pertama yang menerima stigmata Kristus. Kejadian tersebut membuat para superiornya berusaha untuk merahasiakan hal tersebut. Tetapi berita itu terus menyebar dan ribuan orang datang ke biara terpencil itu. Setiap harinya, Padre Pio tidur tak lebih dari 2 jam guna untuk mempersiapkan misa kudus. Menghabiskan sebagian besar hari dengan berdoa dan melayani sakramen pengakuan dosa. Selama 50 tahun imamatnya, Padre Pio menjalin persatuan akrab mesra dengan Tuhan melalui Ekaristi Kudus. Ia tulus menganggap dirinya sebagai tidak berguna, tidak layak menerima anugerah-anugerah Tuhan, penuh kelemahan dan cacat celah, walaupun demikian diberkati dengan karunia-karunia ilahi. Ia meninggal dalam usia 81 tahun pada 23 September 1968. Setelah meninggal, kamarnya dipenuhi bau harum semerbak selama beberapa saat lamanya. Bau harum yang memancar dari luka-lukanya selama 50 tahun penderitaannya. Stigmata itu tak lagi tampak, tak terlihat sama sekali adanya darah ataupun tanda-tanda bekas luka. Bagi Padre Pio, iman adalah hidup. Ia menghendaki segala sesuatu dan mengerjakan segala sesuatu dalam terang iman. Seringkali ia tampak tenggelam dalam doa-doa yang husuk. Ia melewatkan siang hari dan sebagian besar malam hari dalam percakapan mesra dengan Tuhan. Padre Pio akan mengatakan, dalam kitab-kitab kita mencari Tuhan, dalam doa kita menemukannya. Doa adalah kunci yang membuka hati Tuhan. Iman membimbingnya senantiasa untuk menerima kehendak Allah yang misterius. Saudara-saudari terkasih,
dalam hidupnya, Padre Pio menunjukkan teladan iman bagi kita. Ia memiliki dan menunjukkan motivasi yang murni dan benar dalam mencari Tuhan. Dalam hidup ini, kita juga selalu berusaha berjumpa dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi, dalam hidup doa pribadi. Tetapi, seringkali motivasi kita sangat dangkal, karena ada yang berusaha bertemu Tuhan untuk memecahkan persoalan-persoalan hidupnya, agar supaya apa yang ia harapkan dapat terjadi, atau hanya sekedar melarikan diri dari berbagai masalah-masalah hidup ini. Melalui bacaan hari ini dan teladan iman Santo Padre Pio, kita ditantang untuk memperbaharui motivasi kita dalam mencari Tuhan, yaitu dengan motivasi yang murni dan benar. Kita mencari Dia bukan pertama-tama untuk memecahkan persoalan hidup kita, tetapi karena kita percaya bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tanpa Dia dan di luar Dia, kita tak bisa berbuat apa-apa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh kasih, Engkau telah memasyurkan Santo Padre Pio. Semoga berkat doa dan teladannya, kami berusaha membawa sesama kepada cinta kasih Kristus, sehingga dapat memperoleh kemuliaan abadi bersama mereka. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.